9 catatan hitam Ketua KPK Firly Bahuri. Terkini skandal peras mentan SYL. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri kembali memicu kontroversi. Ini setelah dirinya dituding melakukan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau mentan SYL. Usut punya usut, ini bukan kali pertama Firly Bahuri memicu kontroversi sejak menjabat sebagai pimpinan lembaga anti rasuah. Berikut ini deretan catatan hitam Firly Bahuri sejak bekerja di KPK. Firly Bahuri pernah melanggar kode etik ketika menjabat sebagai Deputi Penindakan. Pelanggaran ini terjadi ketika setelah Firly menemui Bahrullah Akbar. Padahal sosok Bahrullah Akbar merupakan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan yang menjadi saksi kasus yang sedang ditangani KPK. Kala itu Bahrullah ditemui Firly saat sedang menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus suap dana perimbangan dengan tersangka Yaya Purnomo. Aksi Firly itu menjadi kontroversi karena ia tidak meminta izin kepada pimpinan KPK, tetapi tetap nekat bertemu dengan orang yang sedang diperiksa KPK. Kedua, temui terduga korupsi. Tak cuman Bahrullah, Firly ternyata juga beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak terduga koruptor di KPK. Aksi Firly itu sudah sampai diperiksa pengawas internal. Hasilnya, aksinya itu masuk ke dalam kategori pelanggaran berat. Salah satu contohnya saat Firly menemui Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang Sainul Mazdi atau TGB. Padahal kala itu TGB sedang terseret dalam kasus dugaan korupsi divestasi Newmont. Yang ketiga, naik helikopter. Kontroversi Firly selanjutnya terjadi pada 2020. Kala itu masyarakat anti korupsi Indonesia melaporkan Firly pada Dewan Pengawas KPK. Alasannya, Firly dinilai melanggar kode etik karena naik helikopter mewah pada 20 Juni 2020. Fasilitas helikopter itu dipakai Firly berkunjung ke Sumsel, tepatnya dari Palembang ke Batu Raja. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menduga bahwa helikopter yang ditumpangi Firly itu milik perusahaan swasta. Karena itu MAKI menuding Firly telah melakukan pelanggaran kode etik terkait pimpinan KPK dilarang pamer gaya hidup mewah. Yang keempat, temui Lukas NB. Firly kembali menemui pelaku koruptor. Ini setelah ia dan timnya memeriksa mantan Gubernur Papua Lukas NB di kediaman pribadinya di Koya Tengah, Jayapura pada Kamis 3 November 2023. Tindakan Firly ini menyambangi langsung rumah Lukas NB mendapatkan kritikan tajam dari Indonesia Corruption Watch. Peneliti ICW Kurnia Ramadana mempertanyakan ada kepentingan apa Ketua KPK sampai mengunjungi tersangka kasus korupsi hingga ke Papua. Padahal menurutnya, kegiatan pemeriksaan Lukas NB di Papua itu cukup dihadiri oleh penyidik KPK beserta perwakilan dokter dari Ikatan Dokter Indonesia saja. Yang kelima, babak drama pemecatan Brigjen Endar. Firly dinilai melakukan abuse of power karena sewenang-wenang mencopot jabatan Brigjen Endar Priyantoro dari Direktur Penyelidikan. Pemecatan itu sempat membuat hubungan KPK dengan Polri memanas. Apalagi tidak diketahui secara pasti alasan Firly memecat Brigjen Endar. Diketahui, pemecatan Brigjen Endar Priyantoro dilakukan Firly lewat surat yang diberikan oleh salah satu pimpinan KPK dan 3 pejabat struktural pada Jumat 31 Maret 2023 lalu. Keputusan itu keluar setelah Kapolri Jenderal Listio Sigit menolak usulan KPK terkait nasib Brigjen Endar. Diketahui, Brigjen Endar sempat diusulkan KPK akan dipromosikan di kepolisian. Hal itu lantas ditolak oleh Kapolri. Ini karena Mabes Polri masih belum memiliki posisi kosong untuk ditempati Endar. Yang keenam, bocornya dokumen rahasia penyelidikan KPK. Firly kembali dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga membocorkan dokumen rahasia penyelidikan kasus korupsi. Bahkan dalam laporan ke Dewas KPK, Firly direkomendasikan agar dicopot dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Adapun dokumen rahasia yang bocor itu berkaitan dengan kasus korupsi tunjangan kinerja Tukin di Kementerian ESDM. Namun Dewas KPK menolak untuk memproses laporan dugaan pelanggaran kode etik Firly terkait kebocoran dokumen. Alasannya karena laporan itu tak memiliki cukup bukti
sehingga tidak bisa dilanjutkan ke sidang etik. Yang ketujuh, TWK pegawai KPK. Firly Bahuri sempat mengguncang tubuh KPK dengan melakukan tes wawasan kebangsaan pada 2021 silam. Bagaimana tidak, sebanyak 74 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos TWK dan dipecat dari lembaga anti rasuah. Salah satunya adalah Novel Baswedan. Akibatnya, Firly CS langsung dilaporkan ke Dewas KPK terkait hal ini. Namun Dewas KPK menolak laporan Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya karena dinilai tidak cukup bukti. Sementara itu, Dewas hanya menyatakan bahwa Firly selaku ketua KPK sama sekali tidak menambahkan pasal terkait tes wawasan kebangsaan. Yang ke-8, SMS Blast. Pada 2022 lalu, mantan pegawai KPK pernah melaporkan Firly Bahuri ke Dewas soal dugaan pelanggaran etik. Ini karena Firly menggunakan SMS Blast yang dianggarkan negara. Laporan itu dilayangkan oleh para mantan pegawai KPK yang bergabung di IM 57 Plus Institute. Dalam laporan itu disebut ada beberapa pihak yang menerima SMS Blast tersebut. Namun, isi SMS Blast itu tak mengandung pesan anti korupsi, melainkan malah mengandung pesan pribadi. Yang berikut adalah peras mentan SYL. Skandal Firly Bahuri terbaru adalah dugaan pemerasan terhadap mentan Syahrul Yassin Limpo. Ini setelah tim penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya menerima pengaduan masyarakat pada 12 Agustus 2023 terkait dugaan tindakan pidana korupsi berupa pemerasan oleh pimpinan KPK. Menurut keterangan polisi, dugaan pemerasan itu menyangkut penanganan perkara di Kementerian Pertanian pada tahun 2021. Namun, tudingan pemerasan itu sudah dibantah langsung oleh Firly. Ia juga menegaskan tidak mungkin dirinya menerima uang senilai $1 miliar dalam penanganan kasus korupsi di Kementan.